Pandemi COVID-19 membuat perubahan pola hidup masyarakat dan meningkatkan aktivitas digital. Peningkatan ini membuat penggunaan internet melonjak dan meningkatkan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi. Oleh karena itu, Telkom Group melalui Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel dengan cepat menangkap peluang tersebut untuk memperkuat dan mematapkan posisi sebagai pemain menara telekomunikasi terbesar di Indonesia. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Bisnis Tower tahan banting saat pandemi. Ya, secara tahunan kalau kita lihat baik dari segi jumlah tower, kemudian colocation dan juga tenansi rasio Mitratel ini terus mengalami peningkatan. Dari yang awalnya di tahun 2017 sekitar 217 tower, kemudian meningkat menjadi 3.052 tower di tahun 2011, terus berkembang hingga mencapai lebih dari 10.000 tower di tahun 2017. Menariknya, meskipun pandemi melanda, kalau kita lihat juga jumlah menara milik Mitratel ini tetap terus bertambah. Di tahun 2020 saja ada sebanyak 18.473 tower. Kemudian di 2021 kembali meningkat menjadi 28.206 tower. Dan di kuartal 1 tahun ini saja Mitratel telah membangun 371 menara baru. Alhasil jumlah menara yang dimiliki dan dioperasikan Mitratel bertambah menjadi 28.577 tower dengan tenansi rasio yang mencapai 1,51 kali. Peningkatan jumlah menara ini tentunya tidak terlepas dari kinerja keuangan perusahaan yang solid. Nah, dari segi kinerja keuangan, emiten menara telekomunikasi Mitratel atau MTEL ini berhasil menorehkan kinerja yang ciamik di sepanjang kuartal 1 tahun ini, di mana laba bersih perseroan mencapai 459 miliar rupiah atau naik 33,9% dibandingkan dengan laba bersih yang ditorehkan di kuartal 1 2021 sebesar 343 miliar rupiah. Kenaikan laba tahun berjalan Mitratel ini sejalan dengan naiknya pendapatan menjadi 1,87 triliun rupiah atau melonjak 21,5% dari kuartal 1 di tahun 2021 sebesar 1,54 triliun rupiah. Selanjutnya, EBITDA Mitratel juga tumbuh 28,8% secara year on year menjadi 1,44 triliun rupiah dari sebelumnya sebesar 1,12 triliun rupiah. Dengan kata lain, bisnis menara telekomunikasi khususnya Mitratel ini ternyata tetap tahan banting yang tercermin dari performa Mitratel yang solid di tengah pandemi ini. Ya, kita lihat di slide berikutnya, ini adalah peta persebaran lokasi menara Mitratel di Indonesia. Per kuartal 1 tahun ini, Mitratel memiliki dan mengoperasikan 28.577 menara dengan 43.101 tenan di Indonesia yang didorong dengan pembangunan 371 menara dan 507 tenan baru selama periode kuartal 1 tahun ini. Nah, secara rinci ada sebanyak 12.034 menara Mitratel yang berada di Pulau Jawa. Sedangkan menara yang berada di luar Pulau Jawa ada sebanyak 16.543 menara atau sekitar 58% dari total menara yang dimiliki oleh Mitratel. Artinya dengan portofolio menara terbesar di antara operator menara lain di luar Jawa, membuat perseroan berada di posisi yang baik untuk mendapatkan keuntungan dari operator nirkabel yang mengeluarkan belanja modal yang signifikan untuk perluas jangkauan jaringan mereka terutama di luar Jawa. Ya, sebagai leading digital infrastructure company untuk mendorong perkembangan ekonomi digital di tanah air, Mitratel telah membangun tower di seluruh Indonesia dan telah memiliki lebih dari 25% pangsa menara telekomunikasi Indonesia dengan total lebih dari 28.000 tower hingga kuartal 1 tahun ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 42% tower Mitratel berada di Pulau Jawa dan menariknya untuk tetap berkontribusi dalam menyediakan pemerataan infrastruktur tower telekomunikasi. Hingga kini ada sebanyak 58% tower Mitratel berada di luar Pulau Jawa. Selain itu, Mitratel juga berkolaborasi dengan Bakti, berkomitmen untuk membangun tower di area 3T yaitu terdepan, terluar, tertinggal untuk mengurangi kesenjangan telekomunikasi dan juga kesenjangan digital di Indonesia.
di mana ada sebanyak 516 tower BTS perbatasan dan juga 60 transmission backbone. Di mana sejak 2017 Mitratel telah membangun lebih dari 30% tower dengan bakti. Tak hanya itu, kolaborasi ini pun mengakomodasi konektivitas telekomunikasi di Papua dan Natuna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengakses layanan telekomunikasi secara adil dan merata di Indonesia. Kemudian, Telkomsel telah berkomitmen untuk membangun 1.051 desa sampai dengan Oktober 2022 sebagai bagian program percepatan transformasi digital nasional dari Kementerian Kominfo yang tersebar di area Jawa Bali sejumlah 59 desa, kemudian area Sumatera sebanyak 73 desa, dan area Pamasuka sebanyak 1.369 desa. Nah, Mitratel berperan menjadi satu-satunya tower provider yang mendukung Telkomsel dalam pembangunan layanan 4G di desa non-3T melalui implementasi pembangunan menara telekomunikasi untuk dipasangkan perangkat 4G di 1.051 desa di wilayah non-3T ini. Dan untuk menjadi operator infrastruktur terkemuka atau Digital Infraco demi meningkatkan masa depan digital Indonesia, Mitratel juga terus mengembangkan bisnis non-menara seperti tower fiberization, edge infra-solution, 5G dan juga small cell densification. Sementara itu tentunya keberadaan dan keberhasilan sebagai perusahaan infrastruktur tergantung pada sikap perusahaan terhadap lingkungan, keterlibatan dengan sumber daya manusia, dan penerimaan dari masyarakat sekitar. Oleh karena itu, Mitratel juga mengedepankan pendekatan ESG, termasuk diantaranya menjaga tata kelola dengan fokus pada pengelolaan internal yang baik dan juga berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab, akuntabilitas hingga transparansi untuk menjaga tingkat kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan.